Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami di saluran YouTube OPS Desa. Dan di video kali ini kami akan membagikan FR yang keluar bagi teman-teman yang sudah mengikuti ujian di tanggal 3 dan juga tanggal 4. Dan kebetulan di sini ada beberapa teman kita yang komen di YouTube kami untuk meminta FR dan juga membagikannya. Maka dari itu kami akan membagikan hari ini. Dan teman-teman, bagi teman-teman yang akan melakukan tryout, silahkan teman-teman bisa cek di bagian deskripsi video ini. Serta bagi teman-teman yang membutuhkan e-book dan juga buku yang sesuai dengan kisi-kisi dan juga sesuai dengan FR yang sudah kami buat atau kami susun, silahkan Bapak Ibu menghubungi kami juga di bagian deskripsi video ini. Buku yang kami buat sudah sesuai dengan kisi-kisi dan soal-soalnya sudah sesuai dengan FR yang keluar. Jadi silahkan Bapak Ibu untuk menghubungi kami di bagian deskripsi. Nantinya Bapak Ibu akan mendapatkan tryout full terkait dengan soal-soal sesuai dengan FR dan juga sesuai dengan kisi-kisi. Bagi yang tidak ingin mendapatkan atau ingin mendapatkan gratisan, teman-teman bisa melakukan tryout di bagian deskripsi juga. Namun soalnya itu atau pertanyaannya itu tidak full. Itu untuk yang membeli buku dari kami. Nanti akan mendapatkan tryout full sesuai dengan FR yang kami dapatkan dari teman-teman kita yang sudah ujian. Oke, langsung saja Bapak Ibu, FR hari ini dan juga hari kemarin itu kebanyakan soal-soalnya adalah terkait dengan kompetensi guru SGT ya. Itu terkait dengan strategi pembelajaran, kemudian ada asesmen, disabilitas, kemudian numerisasi dan juga literasi. Ada juga teman kita yang sudah melakukan ujian, yaitu mendapatkan peringkat ketiga, alhamdulillah ya, dan juga peringkat kedua. Di sini mereka mengatakan bahwa ada juga soal terkait dengan ABK, ya. Juga ada yang mengatakan kasus bullying dan lain sebagainya. Nah, FR ini kami dapatkan dari teman-teman kita yang sudah melakukan ujian hari ini. Baik, kita langsung saja ke pembahasan terkait dengan yang pertama. FR yang keluar adalah asesmen. Nah, untuk asesmen Bapak Ibu bisa mempelajari kembali terkait dengan tes lisan, penugasan, kemudian portofolio, observasi dan lain sebagainya terkait dengan instrumen asesmen. Di sini juga sudah kami masukkan ke dalam e-book kami ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan e-book kami silahkan dipelajari terkait dengan pertanyaan-pertanyaan atau materi-materi asesmen. Nah, tipsnya untuk teman-teman yang ingin menjawab soal terkait dengan asesmen, maka pilihlah asesmen yang sesuai dengan kemampuan atau kebutuhan dan gaya belajar siswa yang beragam. Kemudian jenis asesmen yang berpusat pada peserta didik adalah portofolio, proyek, penilaian diri dan antar teman, observasi dan refleksi jurnal. Hindari jawaban pilihan ganda, isian singkat dan juga tes lisan. Ini untuk tips dan juga triknya. Jadi jangan pilih yang di situ pilihan ganda, isian singkat atau lisan. Itu terkait dengan asesmen. Contoh soalnya seperti ini Bapak Ibu. Pak Yahya sedang membacakan sebuah cerita untuk peserta didik kelas 6. Dari pembelajaran tersebut, peserta didik diharapkan mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam teks sastra. Pak Yahya akan memilih asesmen yang sesuai untuk kegiatan pembelajaran tersebut. Jika Anda Pak Yahya, tindakan Anda adalah A. Membuat kata mutiara tentang nilai yang terkandung dalam cerita. B. Meminta peserta didik untuk menceritakan kembali cerita tersebut. C. Merancang proyek clipping yang berisi penilaian unsur-unsur cerita. D. Memberikan 5 soal benar atau salah tentang nilai-nilai dalam cerita. E. Melakukan presentasi tentang unsur intrinsik cerita yang disimak. Nah, silahkan Bapak Ibu pahami betul-betul pertanyaannya, karena di sini itu harapan kita itu peserta didik dapat mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita. Maka asesmen yang paling sesuai adalah yang D Bapak Ibu, karena di sini kemampuan mengidentifikasi. Jadi ketika peserta didik harus mengidentifikasi, maka asesmen yang sesuai adalah memberikan 5 soal benar atau salah tentang nilai-nilai dalam cerita. Itu adalah jawaban soal nomor 1. Nomor 2, Anda baru saja melaksanakan asesmen formatif untuk mengevaluasi pemahaman siswa tentang materi pelajaran.
Berdasarkan hasil asesmen, sebagian besar siswa tampak mengalami kesulitan dalam memahami konsep yang telah diajarkan. Sebagai guru, tindakan yang paling tepat untuk melaksanakan prinsip asesmen adalah A. Melakukan pengulangan materi di kelas dengan cara yang sama seperti sebelumnya tanpa memodifikasi pendekatan pembelajaran. B. Menyediakan kesempatan bagi siswa untuk memperbaiki hasil asesmen mereka melalui kegiatan remedial atau pengayaan berdasarkan kesulitan yang teridentifikasi. C. Mengabaikan hasil asesmen dan melanjutkan ke materi berikutnya karena tidak ingin siswa tertinggal dalam kurikulum. D. Memberikan materi tambahan kepada siswa dengan memberikan tugas-tugas individu yang berbeda tanpa memperhatikan kesulitan yang dihadapi mereka. E. Menyampaikan bahwa sebagian siswa tidak memahami materi dan mengubah seluruh pendekatan pembelajaran tanpa mempertimbangkan keberagaman kemampuan siswa. Nah, di sini cukup terlihat sekali ya Bapak Ibu bahwa kita baru saja melaksanakan asesmen formatif untuk mengevaluasi siswa tentang materi pelajaran yang sudah kita berikan. Hasilnya ternyata sebagian besar siswa tampaknya mengalami kesulitan. Maka asesmen yang paling tepat sesuai dengan prinsip asesmen itu yang mana? Jawabannya itu adalah yang B Bapak Ibu, yaitu dengan cara menyediakan kesempatan bagi siswa untuk memperbaiki hasil asesmen mereka melalui kegiatan remedial atau pengayaan berdasarkan kesulitan yang teridentifikasi. Kenapa seperti itu? Karena di sini ada kata kuncinya adalah sebagian besar itu siswanya kita itu mengalami kesulitan. Jadi yang paling pas adalah menyediakan kesempatan bagi siswa untuk memperbaiki hasil asesmen. Nah, itu contoh soal terkait dengan asesmen. Kemudian ada juga FR yang kedua tentang strategi pembelajaran. Tipsnya memberikan strategi pembelajaran yang benar-benar fokus pada kebutuhan peserta didik. Kemudian 2, jangan pilih jawaban yang negatif. Ya, jadi contoh soalnya seperti ini ya Bapak Ibu. Dalam upaya mengembangkan kemampuan numerisasi peserta didik, Anda sebagai seorang guru perlu merancang strategi pembelajaran yang mendukung pemahaman konsep matematika. Terdapat beberapa cara supaya guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang memfasilitasi perkembangan numerisasi yang optimal. Cara yang dapat Anda lakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan numerisasi peserta didik adalah A. Menyajikan materi hanya dalam bentuk teks visual yang jelas. Kalau hanya ada kata-kata materi hanya dalam, itu jelas tidak sesuai. B. Memanfaatkan alat peraga untuk memvisualisasikan konsep numerisasi. Kita simpan dulu. C. Menyiapkan LKPD untuk mengakomodasi perbedaan kemampuan numerisasi antar peserta didik. Ini LKPD berarti penugasan ya. Kita juga simpan dulu. D. Menggunakan sumber belajar buku teks yang disediakan sekolah. E. Menggunakan penjelasan klasikal dengan meminimalisir penjelasan konsep numerisasi. Jadi di antara pilihan-pilihan ini, pilihan yang paling tepat adalah yang mana Bapak Ibu? Di sini Bapak Ibu pahami dulu pembelajaran yang mendukung pemahaman konsep matematika. Jadi yang paling sesuai adalah yang B. Memanfaatkan alat peraga untuk memvisualisasikan konsep numerisasi. Soal nomor 4. Strategi pembelajaran mengenal keragaman budaya nasional dengan konsep kebinekaan masyarakat untuk mengembangkan literasi sosial bagi peserta didik terlebih pada jenjang sekolah dasar sangat penting dan mendasar. Tindakan yang Anda lakukan adalah A. Memberikan pengetahuan tentang kehidupan sosial kepada peserta didik. B. Mengajarkan kepada peserta didik untuk berempati antar sesama. C. Memberikan lembar kerja untuk mengidentifikasi apa saja perilaku yang termasuk penyimpangan sosial. D. Menggali sikap peserta didik tentang keinginan untuk hidup damai atau tidak damai. E. Memberikan aktivitas membaca bacaan yang disiapkan guru pada peserta didik. Di sini itu terkait dengan keragaman budaya nasional dengan konteks kebinekaan masyarakat. Kemudian untuk mengembangkan literasi sosial. Di sini ada kata kuncinya adalah literasi sosial peserta didik. Untuk SD itu sangat penting. Tindakan yang Anda lakukan itu apa? Jadi ketika mendapatkan pertanyaan terkait dengan strategi pembelajaran di sini, yang paling sesuai adalah yang B. Mengajarkan kepada peserta didik untuk berempati antar sesama. Jadi dengan kita berempati antar sesama, maka itu tentu saja akan mengembangkan konteks kebinekaan masyarakat. Kalau memberikan pengetahuan saja kurang sesuai. Kemudian apalagi di sini memberikan tugas dan sebagainya itu tidak pas.
Lanjut soal terkait dengan literasi dan juga numerisasi. Nah, strateginya adalah ini ada beberapa strategi, 8 strategi, nanti Bapak Ibu bisa baca di e-book yang ada yang sudah kami buat. Nah, di sini contoh soal literasi dan juga numerisasi. Anda adalah seorang guru yang diberi tanggung jawab untuk meningkatkan program literasi di sekolah. Namun Anda mendapati bahwa minat membaca dan keterlibatan siswa dalam kegiatan literasi masih rendah. Apa langkah yang paling efektif yang Anda dapat lakukan? A. Mengadakan lomba membaca antar kelas dengan hadiah menarik untuk memotivasi siswa agar lebih aktif dalam membaca. B. Membuat sudut baca di setiap kelas dengan koleksi buku yang sesuai dengan minat dan tingkat usia siswa, serta mendorong siswa untuk memanfaatkan secara mandiri. C. Menyusun jadwal wajib membaca selama 15 menit setiap hari di awal pelajaran tanpa memberikan pilihan pada siswa tentang buku yang mereka baca. D. Mengundang penulis terkenal untuk berbagi pengalaman dan menginspirasi siswa tentang manfaat membaca. E. Menugaskan siswa untuk membaca buku tertentu setiap minggu dan memberikan tugas ulasan tanpa menyediakan panduan atau dukungan tambahan. Nah, di sini cara kita untuk meningkatkan program literasi di sekolah itu ada banyak sekali ya. Dari sekian banyak pilihan yang paling sesuai adalah yang B, Bapak Ibu. Kita membuat sudut baca di setiap kelas dengan koleksi buku yang sesuai dengan minat dan tingkat usia siswa serta mendorong siswa untuk memanfaatkan secara mandiri. Soal nomor 6, dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era dewasa ini perlu direspon untuk dunia pendidikan. Meningkatkan literasi digital pada generasi saat ini sangat mendesak. Anda ingin merancang strategi pengajaran tokoh-tokoh dan periodisasi sejarah yang dapat mengembangkan kemampuan literasi digital. Tindakan yang akan Anda lakukan adalah A. Mendesain suatu Learning Management System LMS untuk pembelajaran daring. B. Menggunakan virtual reality yang digunakan untuk materi-materi tertentu. C. Peserta didik dikenalkan terlebih dahulu bagaimana etika digital. D. Menggunakan beberapa platform digital untuk pembelajaran seperti Google Classroom, Google Dokumen, dan sebagainya. E. Membiasakan peserta didik untuk mengumpulkan data dan informasi secara daring guna memperkuat pengetahuannya. Di sini kira-kira jawabannya itu apa, Bapak Ibu, untuk soal nomor 6? Silahkan Bapak Ibu jawab untuk waktunya ini di kolom komentar. Ya, jawabannya adalah A. Mendesain suatu Learning Management System atau LMS untuk pembelajaran daring. Nah, sekali lagi Bapak Ibu bisa belajar di e-book yang sudah kami bagikan ya, atau yang ada di bagian deskripsi video ini. Karena di sini untuk soal-soal pembahasan itu sangat terbatas, maka Bapak Ibu bisa membeli e-book yang sudah kami buat. Di sini untuk FR berikutnya terkait dengan anak berkebutuhan khusus. Di sini tipsnya adalah fleksibel dan inovatif, memastikan perkembangan kebijakan sekolah inklusif, membuat penyusunan kurikulum, membuat perencanaan untuk seluruh kelas dan lain sebagainya, adaptasi kurikulum, kemudian 5 mengembangkan kerjasama dan lain sebagainya. Silahkan Bapak Ibu juga bisa membaca dan juga memahaminya. Contoh soalnya seperti ini, Bapak Ibu. Anda merupakan wali kelas dengan salah satu peserta didik yang merupakan anak berkebutuhan khusus. Anda mengetahui teori maupun praktik baik yang dapat dilakukan di kelas dengan anak berkebutuhan khusus. Namun Anda belum pernah menerapkan sebelumnya. Tindakan Anda dalam menghadapi situasi ini adalah A. Meminta kepada kepala sekolah untuk menyediakan pendampingan khusus untuk peserta didik tersebut oleh guru bimbingan konseling atau rekan guru lain yang memiliki pengalaman dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus. B. Meminta bantuan rekan guru lain yang berpengalaman untuk menggantikan Anda sebagai wali kelas selama beberapa waktu hingga Anda yakin dapat mendampingi anak berkebutuhan khusus demi menghindari hal yang dapat menghambat pembelajaran peserta didik. C. Meminta pendampingan kepada rekan guru bimbingan konseling dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran serta aktif mengikuti pelatihan dalam mengajar dan mendampingi anak berkebutuhan khusus di kelas untuk meningkatkan kemampuan penanganan Anda. D. Membuat metode pembelajaran berdasarkan teori dan praktik baik yang sesuai dengan kondisi kelas serta aktif berdiskusi dengan guru bimbingan konseling untuk menyiapkan beberapa alternatif penanganan hingga metode pembelajaran yang Anda dapatkan. Kira-kira jawaban yang paling sesuai untuk soal dengan indikator anak berkebutuhan khusus sesuai dengan FR itu yang mana, Bapak Ibu? Silahkan dijawab.
Ya, jawabannya adalah D Bapak Ibu. Membuat metode pembelajaran berdasarkan teori dan praktik baik yang sesuai dengan kondisi kelas. Jadi Bapak Ibu bisa belajar di channel YouTube kami. Jika ingin yang gratisan dan sebagainya, silahkan ketika ada soal Bapak Ibu pause, kemudian setelah itu diteruskan, kemudian dilihat jawabannya, apakah jawabannya pas dengan jawaban Ibu atau tidak. Seperti itu untuk belajar ya Bapak Ibu. Misalkan lagi contoh nomor 8 terkait dengan anak berkebutuhan khusus. Anda adalah guru di sebuah kelas inklusi. Saat mengerjakan materi geografi, Anda memerlukan media bantu untuk beberapa peserta didik berkebutuhan khusus. Namun demikian, pengajuan kebutuhan sarana belajar yang Anda sampaikan pada pimpinan sekolah tidak ditindaklanjuti. Jika menemui situasi tersebut, apa yang Anda lakukan? A. Mencari bahan-bahan yang tersedia untuk membuat alternatif media bantu agar proses belajar peserta didik berkebutuhan khusus tetap berjalan dengan baik. B. Memikirkan kemungkinan media lain sebagai pengganti sarana belajar yang diusulkan untuk peserta didik berkebutuhan khusus. C. Berkonsultasi kepada senior yang pernah mengajar materi geografi pada peserta didik berkebutuhan khusus untuk memperoleh masukan atas keterbatasan media bantu ini. D. Membuat media belajar dari bahan daur ulang untuk membantu peserta didik berkebutuhan khusus memahami konsep-konsep geografi ini dengan optimal. Kemudian yang E, menggunakan media yang bisa digunakan sebelumnya dengan harapan peserta didik berkebutuhan khusus tetap dapat mengikuti proses belajar sebagaimana peserta didik yang lain. Jadi di sini silahkan Bapak Ibu jawab kira-kira jawaban yang paling sesuai itu yang mana. Kalau kami jawaban yang paling sesuai adalah yang D Bapak Ibu. Membuat media belajar dari bahan daur ulang untuk membantu peserta didik berkebutuhan khusus. Itu adalah contoh terkait dengan FR anak berkebutuhan khusus. Kemudian juga ada bullying Bapak Ibu. Di sini untuk prioritasnya atau tips dan triknya juga ada di e-book kami. Jadi ada 7 tips untuk Bapak Ibu ketika menghadapi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bullying. Yang pertama ada prioritas keselamatan dan kesejahteraan siswa. 2. Tunjukkan sikap tegas terhadap bullying. Fokus pada pendekatan edukatif dan lain sebagainya. Contoh soalnya seperti ini. Selama kegiatan ekstrakurikuler, Anda melihat seorang peserta didik yang tampaknya merasa tidak nyaman mengikuti kegiatan. Pada suatu kesempatan, Anda menanyakan hal tersebut kepada peserta didik dan ia mengatakan mengalami pelecehan verbal dari kelompok peserta didik dari kelas lain. Masalah tersebut harus segera diatasi sebagai tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. Bagaimana solusi Anda? A. Memberikan dukungan emosional dengan menegaskan bahwa peserta didik tidak sendirian dan sekolah akan mengambil langkah untuk menangani masalah ini. B. Melaporkan insiden tersebut kepada pihak berwenang di sekolah seperti kepada kepala sekolah atau wali kepala sekolah agar dapat segera ditangani. C. Bekerjasama dengan rekan guru dalam menyediakan saluran pelaporan aman yang memungkinkan peserta didik melaporkan kasus bullying untuk segera diatasi. D. Menyelenggarakan kegiatan atau program pendidikan anti-bullying untuk seluruh peserta didik guna mencegah kasus perundungan. E. Memfasilitasi pertemuan damai antar peserta didik yang menjadikan korban dan pelaku dengan pengawasan guru atau staf di sekolah. Silahkan Bapak Ibu jawab untuk soal nomor 9 terkait dengan FR bullying ya Bapak Ibu. Kira-kira jawabannya apa? Ya, jawabannya yang paling sesuai adalah C. Bekerja sama dengan rekan guru dalam menyediakan saluran pelaporan aman yang memungkinkan peserta didik melaporkan kasus bullying untuk segera diatasi. Lanjut untuk FR bullying lagi. Nomor 10, seorang siswa di kelas Anda terus-menerus menjadi target intimidasi verbal. Ketika diminta berbicara, siswa tersebut menyatakan bahwa ia takut melapor karena khawatir bullying akan semakin parah. Apa yang harus Anda lakukan untuk membantu siswa tersebut secara efektif? A. Mengadakan pertemuan pribadi dengan siswa untuk memahami situasi lebih lanjut dan memastikan dukungan emosional. B. Langsung melibatkan wali kelas dan kepala sekolah untuk mengambil tindakan terhadap perilaku bullying. C. Membuat diskusi umum di kelas tentang pentingnya saling menghormati tanpa menyebutkan korban atau pelaku. D. Menyarankan siswa untuk mencoba mengabaikan intimidasi agar tidak memperburuk situasi. E. Tidak mengambil tindakan apapun karena korban belum bersedia melapor secara formal. Kira-kira jawaban yang paling sesuai apa Bapak Ibu? Jawaban yang paling sesuai menurut kami adalah yang A. Mengadakan pertemuan pribadi dengan siswa untuk memahami situasi lebih lanjut dan memastikan dukungan emosional. Itu adalah indikator atau FR terkait dengan bullying. Kemudian juga ada indikator atau FR yang tadi keluar adalah terkait dengan rasa aman dan juga nyaman. Contoh soalnya seperti ini.
Di suatu kelas terdapat keragaman peserta didik dengan berbagai latar belakang budaya, kemampuan akademik, serta kebutuhan khusus. Beberapa peserta didik memerlukan akomodasi seperti waktu tambahan untuk menyelesaikan tugas, dukungan visual, dan juga lingkungan yang bebas dari gangguan suara. Anda ingin menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman dengan menerapkan berbagai strategi. Strategi yang Anda pilih untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman untuk semua peserta didik adalah, ya, kira-kira jawaban yang paling sesuai untuk soal nomor 11 itu yang mana Bapak Ibu? Silahkan Bapak Ibu jawab. Saya kasih waktu yaitu 5 detik. Silahkan Bapak Ibu jawab untuk soal nomor 11 ini sesuai tidak dengan jawaban Bapak Ibu. Ya, jawabannya adalah A Bapak Ibu. Mengidentifikasi kebutuhan masing-masing siswa melalui asesmen awal dan menyediakan berbagai akomodasi yang sesuai seperti alat bantu visual dan waktu tambahan untuk peserta didik yang membutuhkannya. Kemudian juga ada indikator yang sama, rasa aman dan juga nyaman. Contoh soalnya nomor 12 adalah ini. Silahkan Bapak Ibu jawab untuk soal nomor 12 ini. Pertanyaannya, saat mengajar di kelas Anda mendapati beberapa siswa tampak ragu untuk bertanya atau berpendapat bahwa ketika Anda sudah memberikan kesempatan, mereka tampak cemas dan lebih memilih diam. Apa yang akan Anda lakukan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi siswa dalam proses pembelajaran? Silakan Bapak Ibu jawab untuk soal nomor 12. Dan sekali lagi Bapak Ibu, di sini kami sudah menyediakan soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan FR yang sudah teman-teman kita melakukan ujian dan juga sesuai kisi-kisi. Di sini karena keterbatasan waktu dan sebagainya, jadi untuk teori tentang belajar ada Ausable, kemudian Piaget dan lain sebagainya kita bagikan di video kami berikutnya. Jadi begitu ya Bapak Ibu untuk FR yang keluar hari ini. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu yang membutuhkan e-book dan lain sebagainya, dan juga tryout yang full soal. Silahkan Bapak Ibu menghubungi link di bagian deskripsi dari kami. Nanti akan kami bagikan secara melalui Telegram ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe saluran OPS Deso. Terima kasih.